Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratinisi Channel. Kali ini saya akan sharing eh, tentang profil Pancasila PAUD dalam tema Aku Cinta Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua di rumah. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan sukses selalu. Baik Bunda, inilah profil Pancasila PAUD dengan tema Aku Cinta Indonesia. Sebelum kita masuk ke bagaimana kita merancang kegiatannya, perlu saya ingatkan kembali, kita segarkan kembali bahwa profil pelajar Pancasila PAUD ada 6 dimensi yang saling terkait, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lalu apa kaitan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan capaian pembelajaran? Kemarin di seri-seri sebelumnya saya sudah membahas bahwa capaian pembelajaran yang stimulasinya ada 3, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar literasi, serta STEAM. Nah, di sini kaitannya adalah bahwa keenam dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi tidak diajarkan secara khusus dan terpisah dalam pembelajaran. Contohnya tidak mengajarkan hanya kemandirian saja atau kebinekaan global saja, tidak. Tapi menjadi acuan dalam menyusun kurikulum di PAUD yang saling terkait. Jadi semuanya tidak bisa lepas satu persatu tapi saling terkait dan terintegrasi. Dimensi ini harus terintegrasi dalam capaian pembelajaran dan muatan pembelajaran yang ada dalam kurikulum operasional sekolah. Sehingga diharapkan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar atau SD, anak-anak sudah mulai memiliki fondasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kegiatannya, yaitu kaitan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan capaian pembelajaran. Di sini yang pertama yaitu tentang nilai agama dan budi pekerti. Jadi elemen capaian pembelajarannya adalah mengenal ketuhanan mengenal agama, toleransi beragama, kemampuan dasar beragama, dan perilaku akhlak mulia. Di sini elemen dalam capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Di profil Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya apa kegiatannya? Yaitu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, melakukan ibadah sesuai agamanya, memberi salam pada orang yang lebih tua, bersikap sopan santun, menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, di jati diri. Di sini di jati diri elemen capaian pembelajarannya adalah identitas diri siswa. Identitas budaya, mengenal Pancasila, kesadaran diri dan lingkungan, motorik, hidup sehat, sosial emosi, motivasi, dan komunikasi. Sedangkan di profil Pancasilanya adalah kemandirian siswa dan berkebinekaan global serta bergotong royong. Jadi dari enam dimensi itu yang masuk dalam jati diri di profil Pancasila yaitu kemandirian, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Contoh kegiatannya adalah anak bisa mengenal lagu dan tarian daerah setempat, mengenal makanan khas daerah, mengenal dan bermain dolanan khas daerah, merawat tanaman dan binatang, mengkonsumsi makanan sehat, bekerja sama atau berkolaborasi membuat suatu karya, dan masih banyak lagi. Sedangkan di dasar literasi dan STEM, elemen capaian pembelajarannya adalah literasi, nalar kritis, kreatif,
eksplorasi, eksperimen, observasi, berkarya, mencipta, menyusun, konstruksi, dasar-dasar numerasi. Di profil Pancasila yang 6 dimensi tadi, yang masuk di dasar literasi dan STEM adalah bernalar kritis dan kreatif. Contoh kegiatannya apa? Anak bisa menakar, mengukur panjang pendek, tinggi rendah, besar kecil, terus bereksplorasi dan bereksperimen dengan aneka material lepasan. Apa itu material lepasan? Yang sering Bunda-Bunda sebut lospat itu loh Bunda. Jadi lospat itu memang sangat luar biasa karena membuat siswa atau anak itu bebas untuk bereksplorasi. Kemudian dapat membuat syair sederhana, membuat pewarna alami, berkebun, dan masih banyak lagi. Itu ya Bunda ya, contoh kegiatannya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagaimana merancang kegiatan project di tema Aku Cinta Indonesia. Jadi gini Bunda ya, tema Aku Cinta Indonesia itu bisa dibuat menjadi topik kecil-kecil, yaitu nanti kegiatannya itu banyak. Topik-topik ini bagaimana kita menentukan dari diskusi dengan siswa. Jadi ketika guru menyiapkan kegiatannya, itu sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Karena apa? Karena topik itu kita peroleh dari siswa. Dan ada alurnya, yaitu 3, yaitu di pertama tahap permulaan untuk alur kegiatan berbasis proyek, yaitu guru mengobservasi anak untuk menangkap ide, minat, kebutuhan anak. Apa saja itu? Dari diskusi tadi ya Bunda ya, sudah saya sebutkan. Terdapat mengangkat kepedulian anak terhadap peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi di lingkungannya. Kemudian kita atau guru dapat memetakan tema besarnya Aku Cinta Indonesia itu ya, menjadi beberapa topik untuk mencari proyek yang memungkinkan untuk dilakukan. Nah, dari topik-topik itu banyak muncul. Nah, di sini disaring mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Kemudian kalau sudah kita cari sumber belajarnya yang relevan dengan proyek yang akan kita lakukan. Dan kemudian guru menyiapkan pemantik rasa ingin tahu anak. Misalnya melalui kunjungan, atau membaca buku, atau melihat video yang sesuai topik dan minat anak. Kemudian yang terakhir, memunculkan suatu permasalahan atau pertanyaan yang menginspirasi anak untuk melakukan investigasi. Ini alur yang pertama. Alur yang kedua, yaitu tahap pengembangan. Apa yang harus dilakukan? Yaitu satu, guru mendengarkan dan mengobservasi anak-anak dengan seksama. Kemudian memberikan kesempatan yang sama pada semua anak untuk terlibat aktif dalam diskusi ya, untuk mencari topik tadi loh Bunda. Kemudian dipilih topik berdasarkan minat anak dan tidak ada unsur paksaan. Jadi bukan dari guru, harus ini ya anak-anak kita nanti proyeknya bukan. Tapi kita gali dari minat dan kebutuhan siswa. Kemudian kita pilih topik dan minat sesuai kebutuhan, kemudian kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan aman. Jadi selalu kita pastikan ketika kita berkegiatan itu aman untuk dilakukan oleh anak. Kemudian mengajak anak untuk menyelidiki agar menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Dan yang keenam, memfasilitasi serta yang terakhir mendokumentasikan proses kegiatan. Untuk apa? Untuk nanti ketika kita melakukan evaluasi. Dan yang terakhir adalah tahap penyimpulan. Apa yang kita lakukan pada tahap ini yaitu satu, melakukan refleksi atas hal-hal yang mendukung dan menghambat agar proyek berikutnya bisa terlaksana dengan lebih baik. Jadi proyek ini tidak berhenti di sini, tapi ada proyek lanjutan atau kegiatan lanjutan. Kemudian memastikan adanya keberlanjutan hal-hal baik dan penerapan pengetahuan baru yang sudah diperoleh siswa. Dan yang terakhir, menyampaikan temuan-temuan anak selama menjalankan proyek dan mendiskusikan agar anak menangkap pesan dari pengalaman belajarnya.
Jadi di sini anak-anak benar-benar, bisa menangkap apa yang sudah dipelajari ini. Baik, sekarang saya akan langsung ke tema Aku Cinta Indonesia, topik batik. Topik batik ini bukan saya yang menentukan ya, tapi seperti tadi di awal di alur pertama ya, tahap permulaan yaitu hasil dari diskusi anak. Ketika itu, eee, sedang dilaksanakan bulan Swadesi dari atau Hari Batik Nasional. Selama 1 minggu anak-anak itu diwajibkan memakai baju batik. Bu guru juga memakai baju batik. Ternyata anak-anak yang ayah ibunya, mama papanya itu mempunyai karir di luar juga selama 1 minggu memakai batik. Ini adalah hal yang luar biasa yang bisa kita angkat ke dalam uh, topik diskusi. Akhirnya ditemukanlah bahwa topiknya batik. Di sini anak-anak bisa belajar tentang baju batik, seragam batik, dan kain batik ya. Nah, kemudian guru membuat dari obrolan, diskusi, dan sebagainya tadi, guru menyusun tujuan kegiatan pembelajaran, yaitu satu, anak dapat menunjukkan perilaku yang baik yang mencerminkan akhlak mulia. Anak dapat membangun hubungan sosial secara sehat, anak dapat menunjukkan perasaan bangga terhadap latar belakang budayanya dan jati dirinya. Anak dapat mengenal karakteristik anak Indonesia berlandaskan Pancasila, anak dapat menjaga keselamatan diri, anak dapat menunjukkan rasa ingin tahu karena nanti anak di sini selain observasi, eksplorasi juga bereksperimen. Kemudian yang terakhir, anak dapat menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan memecahkan masalah. Jadi di sini di tujuan kegiatannya, kemudian durasinya berapa? Ini harus sudah kita tentukan kalau kita sudah mulai menyusun project ya, yaitu di sini 6 hari, dimulai dari hari Senin, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian alat dan bahannya apa? Nah, ketika kita mau praktek membuat batik tadi bahannya apa? Mungkin ada gunting, gunting untuk menggunting apa itu namanya, nanti anak-anak kan mencari bahan alam ya, daun suji, daun daun jati, kain mungkin ya, atau ikat atau tali. Jadi terus ada kelereng karena kita nanti akan membuat batik ikat ya, atau kalau tidak ada kelereng kita manfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita, medianya apa saja yang menyerupai kelereng. Oh, batu kerikil. Nah, lalu ada karet gelang atau rafia untuk mengikat, kain, anak-anak kita bagi kain yang ukuran ini aja ya, sapu tangan, atau kalau di sekolah saya kemarin itu kaos Bunda, jadi anak-anak itu kita bagi kaos putih, akhirnya anak-anak membatiknya di kaos tersebut. Kemudian cat mungkin, kuas, pewarna alam. Terus di tahap permulaan, untuk memulai kegiatan proyek, guru bisa memantik ide anak dengan cara anak-anak diajak mengamati foto. Tadi ya gambar batik ya, ada baju batik, terus seragam batik, ada gambar macam-macam batik, atau mungkin kita ajak melihat video, video tentang batik. Terus kemudian anak-anak kita ajak melakukan kunjungan ke home industri pembuat batik ya. Di sini anak-anak terjun langsung, observasi langsung ke sumber yang sebenarnya. Kemudian guru menanggapi celotehan anak terkait dengan batik. Nah, ketika sudah selesai berkunjung itu kan dalam perjalanan mungkin atau besoknya itu anak-anak kan berceloteh tentang pengalamannya ketika dia berkunjung ke home industri batik itu tadi ya. Banyak yang menanyakan, "Bu, batik itu cara membuatnya," atau guru memberikan pemantik, pertanyaan pemantik permulaan yang sifatnya terbuka sehingga banyak menghasilkan jawaban-jawaban yang berbeda. Baik, setelah itu dari obrolan-obrolan atau dialog antara guru dan anak itu, akhirnya kita bisa menemukan apa yang harus dipelajari anak gitu. Jadi mulai pemetaan ya kita petakan itu tadi. Oh, nanti anak-anak akan belajar pola gambar, warna yang digunakan,
Anak-anak juga harus tahu asal batik itu dari mana dan nilai budayanya. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu observasi yang tadi dilakukan, anak-anak ketika, ke home industry tadi ya, Bunda, ya. Terus atau mungkin kita mendatangkan narasumber kalau dirasa perlu ya, kita minta tolong dari salah satu di situ untuk datang ke sekolah atau mungkin tetap di anu ya, di kunjungan tersebut anak-anak dikumpulkan di satu ruangan, anak-anak lalu dituntun bagaimana cara membuat batik ikat atau batik ciprat atau batik lukis, silakan nanti narasumbernya bagaimana. Kemudian anak-anak juga harus praktek dong ya, membuat batik dan yang terakhir hasilnya itu dipamerkan dan untuk nilai kewirausahaannya, melibatkan orang tua ya, jadi orang tua dihimbau untuk membeli hasil karya anak. Kemudian sumber belajarnya dari mana? Bisa dari media buku, video, film, internet ya, atau narasumber tadi yang kita ajak untuk bisa memberikan ke anak-anak atau kunjungan ke home industry. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Nah, setelah itu di tahap pengembangan, itu tadi kan di tahap permulaan ya, kan ada 3 tahapan, permulaan, pengembangan, dan penyimpulan. Di tahap pengembangan, guru akan menstimulasi dan memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan gagasannya, untuk memecahkan permasalahan dalam kegiatan batik tadi ya, dalam pembuatan dan pameran batik di sekolah. Nah, di sini tadi kan sudah disebutkan ada 6 hari ya Bunda ya, durasinya. Nah, kegiatan hari pertama apa? Kunjungan ke home industry, yang membuat batik. Terus kegiatan hari kedua, membuat gambar pola batik. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, alat-alat dan medianya tadi ya, anak-anak dibagi kain atau kaos putih ya, kain atau kaos putih, kemudian disiapkan batu kerikil atau kelereng, anak-anak diajari mengikat ya, jadi setiap setiap apa itu, setiap lembar itu tadi terserah anak-anak mau menjadi berapa ikatan kelereng atau batu kerikil ya, itu kreativitas anak ya. Kita nggak membatasi, harus yang dipakai kelerengnya 6 7 tidak, terserah anak-anak. Kemudian kegiatan hari ketiga, mengumpulkan pewarna alam. Karena ini aman bagi anak-anak, jadi kita nggak pakai pewarna buatan. Kalaupun pewarna buatan itu adalah pewarna yang aman untuk anak. Nah, anak-anak mengumpulkan di lingkungan itu. Untuk warna hijau misalnya dihasilkan dari daun suci, untuk warna merah dari daun jati atau mungkin bayam merah, atau mungkin buah naga juga bisa kita pakai. Warna kuning, kunyit. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Anak-anak kita ajak mengumpulkan pewarna alam. Di sini STEM-nya sudah masuk, yaitu di matematik ya. Dia dapat mengelompokkan itu tadi ya, mengelompokkan, mmm, bahan alam yang menghasilkan warna. Kemudian kegiatan hari keempat apa ya? Membuat pewarna dari bahan alam. Jadi bahan alam tersebut kita buat jadi pewarna. Nah, di sini karena agak berbahaya karena ada pemasakan atau menggunakan air panas, harus didampingi orang dewasa, dalam hal ini adalah guru. Kemudian setelah anak bereksperimen membuat pewarna alam, anak-anak di hari kelima mulai membatik pewarnaan. Tadi kan sudah membuat polanya ya, dengan mengikat batu kelereng di kain atau di kaosnya yang sudah kita bagikan. Sekarang mulai anak-anak, mewarnai. Mungkin ada beberapa anak yang mencelupkan langsung ke pewarna-pewarna yang sudah disiapkan guru. Tapi ada anak yang kreatif ya mungkin dengan menyemprotkan atau meneteskan. Itu jangan dibatasi Bunda ya, terserah anak-anak mau prosesnya itu bagaimana ketika pewarnaannya itu. Nah, itu nanti kita dokumentasikan, kita foto, hasilnya juga akan berbeda. Dan yang terakhir, ketika sudah pewarnaan kan supaya kering kita jemur ya, pengeringan dan hari keenam kita adakan pameran dengan melibatkan orang tua wali murid, kita undang ke kelas kalau memang itu proyeknya kelas-kelas atau kelompok B, kalau kalau mungkin ada B1, B2, B3. Jadi
ke aula kita pamerkan, orang tua dihimbau sebelumnya untuk membeli hasil karya anaknya tersebut. Itu untuk apa? Memberikan apresiasi kepada anak supaya anak semakin, eee, ter apa ya, termotivasi untuk mengembangkan lagi. Jadi di tahap pengembangan seperti itu ya Bunda ya. Terus yang terakhir di tahap penyimpulan, yaitu tahap terakhir yang dilakukan guru adalah memutarkan video saat anak-anak membuat batik sampai, pameran batik. Jadi anak-anak diajak duduk di aula atau di ruangan kelas ya, terus kita setelkan mungkin melalui laptop atau layar lebar, itu anak-anak akan senang sekali. Karena apa? Pengalamannya, dia langsung melihat hasil karyanya, pengalamannya, dan hasil karyanya. Di sini kemudian setelah melihat video, guru dan anak lalu berdiskusi, ini refleksi ya. Lalu anak-anak akan menyampaikan semua isi, pengalamannya dengan sangat antusias. Kemudian, bisa juga kita beri kegiatan selingan, dan yang terakhir asesmen atau penilaian. Baik Bunda, sekarang kemampuan yang muncul saat kita tadi, bereksperimen dari hari pertama sampai hari terakhir itu apa? Di nilai agama dan budi pekerti, itu anak-anak dapat menunjukkan perilaku baik. Di jati diri, anak-anak berani mengungkapkan pendapat, dapat membangun hubungan sosial secara sehat, dapat bersosialisasi, menunjukkan sikap positif dalam kegiatan mandiri, dan di dasar-dasar literasi dan STEM, anak-anak kritis dan kreatif dalam menemukan pemecahan masalah. Contohnya di kegiatan pewarnaan tadi ya, dan membuat pola tadi, terus menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian dapat mengkomunikasikan gagasan dengan berhasil membuat hasil karya, dan dapat menggunakan teknologi sederhana. Teknologi sederhana itu apa? Sudah saya bahas kemarin ya. Teknologi sederhana itu misalnya ya alat-alat yang dipakai ketika proses, anak-anak berkegiatan itu teknologinya anak-anak itu ya Bunda ya. Nah, selesai deh. Tapi di sini saya akan memberi contoh, kegiatan penunjang itu apa ya, kegiatan selingan project itu, yaitu kegiatan untuk menambah semangat anak dan melakukan kegiatan. Guru bisa mengajak anak untuk melakukan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut ya, bermain tepuk, tepuk buatan guru, menyanyikan lagu daerah atau menyanyikan lagu buatan guru, ciptaan guru yang sesuai dengan temanya. Kemudian bisa juga bermain permainan tradisional, contohnya bermain tepuk ya. Tepuk batik, B, A, T, I, K, dibaca batik. Atau tepuk batik, ambil kain, buat pola, celup warna, jadi batik, yes! Mungkin itu. Atau kita membuat atau menciptakan lagu sendiri ya. Ini spontanitas dari saya yaitu tentang batik ya. Aku suka baju batik, indah sekali. Banyak gambar, banyak pola, berwarna-warni. Aku bisa buat batik, mudah sekali. Buat pola, buat gambar, celup warna jadi batik. Nah, seperti itu. Jadi monggo monggo panjenengan semua, saya itu tadi spontanitas membuat contoh saja. Kemudian bermain permainan tradisional atau permainan yang sering dimainkan anak, yang menggunakan hasil karya anak tadi ya, sapu tangan batik tadi ya, misalnya, sapu tangan dikibaskan, terbuat dari kain, bentuknya bukan main, siapa yang belum punya harus mengejar saya, seperti itu. Kemudian proyek selanjutnya, hal yang baik itu kan harus kita lanjutkan ya. Mungkin nanti kita kenalkan kalau tadi sudah baju, sekarang makanannya yaitu makanan tradisional atau budaya tradisional seperti reog. Anak-anak kita ajak membuat, reog ya, terus memainkan reog itu. Jadi nanti deh, next time kalau panjenengan memang membutuhkan akan saya buatkan.
Baik Bunda, itu mungkin yang bisa saya sharing-kan untuk panjenengan semua, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi, eee, apabila apa yang saya berikan ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, karena berbagi itu indah. Jangan sampai ketika kita memperoleh sesuatu yang baru itu kita cukupkan untuk diri kita sendiri tidak, tapi kita bagikan ke orang lain dengan seperti itu ilmu kita selalu bertambah dan bertambah. Oke, akhirul kata salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.